Hai sahabat Oki, apa kabar semuanya? Kembali dengan saya Oki Prasetyo di Oki_Prasetyo 27. Ya, masih channel YouTube nih. Eh, Hari ini saya senang banget karena ada sahabat saya yang mengizinkan saya untuk kita sama-sama bercerita. Ya, ini adalah seorang wanita hebat. Hmm, tapi kayaknya kalau disebut gadis masih pantas sih, gadis hebat gitu ya, karena belum berkeluarga juga. Jadi gadis hebat yang ya karena situasi lah jadinya sekarang mengalami gangguan penglihatan. Nanti kita tanya apa sih gangguannya, kenapa gitu, dan seberapa besar tantangannya terhadap pekerjaan yang dia gelutin gitu ya. Hmm, Tapi sekarang dia di mana ya? Ada di satu tempat lah pokoknya yang dulu sih bilangnya pengen masuk ke kantongnya, pengen tidur dan dibawa loncat-loncat gitu. Cuman apakah udah atau belum kita tanya nanti ya. Ya di jauh di sana ada Ceta, saya manggilnya Macet Hai, biasanya. Mama Ceta. halo Mama Ceta. Halo Mas Oki. Aku jadi pengen nyanyi nih awal-awal. Kamu masih gadis atau sudah jadi kayak gitu? Atau sudah wanita? Halo Mas Oki. Ya, Baik, Ceta sehat. gimana? Alhamdulillah, puji syukur sehat. Ceta ini kan kita rekam di tanggal berapa sekarang? 2 Juli ya. Ya, tanggal 2 Juli Kita sekarang. dapat kabar Jam tadi berapa pagi nih? Bapak Cahyo Kumolo berpulang kita. Iya, betul. Rest in peace ya Tadi buat pagi beliau apa Ceta ya kemarin? dengan segala hal yang pernah beliau lakukan ya. Iya, kemarin kayaknya masih berpulangnya ya, siang kayaknya. Ceta Iya, pernah ketemu beliau? tiba-tiba. Pernah dulu sekali wawancara di kantornya, tapi dulu lama sekali ketika saya masih melihat Mas Oki. Oh, tuh kan. Jadi ketahuan ya Hmm. kerjanya apa. Tapi itu nanti kita bahas. Sekarang seperti biasa Ceta. Di awal apa yang terjadi dengan dirimu dengan kedua matamu itu? Aku dikutuk. Oh, gede Ya, bercanda. dikutuk jadi batu. Emang kata maling kundang. Jadi jadi batu permata tapi nggak apa-apa, biar laku dijual. Oh gitu. Permata mana? Nggak, permata bank apalagi Mas. Iklan. Ya, aku ini Mas Oki, aku menjadi orang buta. Aku yang terjadi kenapa aku menjadi buta atau tunanetra, karena sebuah penyakit namanya ablasio retina yang terjadi di tahun 2016. Saat itu umur aku 34 tahun, masih gadis ya. Tua ya. Terus enggak, dan aku terdeteksi ablasio retina di bulan Februari. Tepatnya diawali dengan adanya flutters atau semacam objek terbang di mata gitu, bentuknya kayak tetesan air hujan, yang saat aku melihat ke kiri, dia ikut ke kiri, aku melihat ke kanan, dia ikut ke kanan. Jadi, aku terganggunya karena ada satu titik kecil itu doang. Dia Dia ngefans kayak itu kita sama kecil kamu. tapi mengganggu. Kenapa? Dia ngefans kali sama kamu itu. Itu dia ngefans kok tapi nyusahin ya. Akhirnya aku periksakan diri ke dokter, Hmm, dan kemudian sama dokter waktu itu masih di dokter umum. hmm, Dokter umum juga cuma bilang bahwa, "Oh itu nggak apa-apa, hanya hmm, flutters, diamkan saja lama-lama hilang." hmm. Tapi untuk kasus di mata aku berbeda, ternyata setelah ditunggu 3 bulan dia nggak hilang-hilang. Makin lebar malah iya. Oh, Nah terus makin makin meluas ya. lebar kenapa? Makin Mas? meluas. Iya, semacam makin meluas begitu. Jadi Hmm, kayak, minyak tetesan minyak ditaruh di plastik, kemudian ditekan. Jadi dia bisa, tembus pandang, hmm. semua objek di depan mata bisa terlihat, tapi seperti ada yang menyebar gitu ya kan. Kalau air ditekan di plastik kan seperti itu tuh Mas, jadi kayak Ya, menyebar menghasilkan gitu, bentuk. kayak ada selaput, nah gitu. Itu kok nggak hilang-hilang, tapi makin lama makin parah, sampai Hmm, satu ketika di satu malam saya nyetir motor, itu lampu motor di depan mata, di depan motor yang di depan saya itu bentuk hmm. lampunya itu nggak seperti lampu, tapi seperti
apinya lilin. Jadi Hmm. saya berpikir, "Aduh nih pasti ada yang salah." Lalu saya googling, terus ternyata katanya hati-hati ablasio retina tuh semuanya gejalanya mirip seperti apa yang saya alamin. Jadi Mhm. saya buru-buru, Mhm. apa ya, semacam punya inisiatif lah untuk segera ke dokter mata. Tapi saya tunda-tunda sampai waktu terakhir saya dinas ke Batam, Mhm. pas lagi tugas di Batam itu malam-malam, kok yang kayak minyak tadi tuh makin besar gitu, makin kayak ada sesuatu yang menetes, bahkan kayak tes gitu. Saya Mhm. bilang, "Ini apa ya? Kok kayak ada cairan di mata saya?" Gitu. Mmm. Saya pulang pulang terus besokannya ke kantor, di kantor itu pas makan siang, saya lagi ngetik, terus saya lihat kok kiri kanan lampu di kantor itu kayak berasap gitu. Saya pikir kan apa ada komponen yang rusak di kantor atau gimana, atau mata saya yang error. Saya tanya ke salah satu teman waktu itu namanya Amandra, kata Amandra, "Ya udah kamu periksakan saja diri ke dokter, takutnya glaukoma." Dia bilangnya begitu. Emang Mmm. kalau glaukoma kenapa? Karena saya nggak pernah tahu ada background, saya nggak pernah punya background atau saya nggak pernah punya pengetahuan tentang glaukoma, jadi, "Glaukoma apa itu?" Saya tanya gitu. Terus kata teman saya, "Itu bisa menyebabkan, kebutaan permanen," kata dia gitu. Mhm. "Kamu ngelihat pelangi nggak di pinggir-pinggir lampunya?" "Enggak, cuman asap aja," saya bilang gitu. "Tapi periksa aja deh, Chat," katanya teman saya gitu, Mhm. "takutnya glaukoma," dia ngomongnya gitu. Padahal kan nggak kayak gitu ya. Terus saya pikir, "Ah, ini mungkin mata saya nih capek, saya butuh Mhm. istirahat dulu lah." Akhirnya saya ke atas, saya makan siang di pantry sama teman saya, tapi kok saya ngeliatin teman saya mukanya juga berasap. Oh, itu banyak Terus saya dukun bilang, "Wah, berarti ini kita. pasti ada kenapa? Lagi banyak dukun berarti? Iya, lagi banyak dukun. Akhirnya saya bilang, "Ini pasti ada sesuatu yang salah," gitu kan. Akhirnya siang itu setelah makan siang, saya lapor ke bos saya, "Mbak, ini mata saya kok berasap ya," waktu itu ke Mbak Rini, terus Mbak Rini bilang, "Istirahat dulu Chat, wudu apa sholat." Terus saya cuci muka, tapi saya nangis di dalam kamar mandi itu, saya bilang, "Aduh jangan-jangan saya tunanetra nih atau saya buta," gitu. Mmm. Saya langsung pergi sendiri, saya ingat saya di depan kantor itu kan ada, angkot ya namanya D01, saya naik D01 terus saya turun di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Mhm. saya langsung ke spesialis mata di situ. Mhm. Terus saya ditetesin cairan untuk membuka, Pupil. pupil gitu, Mhm. terus, kok tampak buram sekali, terus dokternya bilang ke saya di rumah sakit itu, "Yang sebelah kanan saya nggak tahu nih matanya kenapa," dia bilang gitu, "soalnya kayaknya sudah rusak banget," gitu. Kebetulan waktu itu serangannya memang terjadi di mata kanan. Mhm. Terus dia periksa lagi mata saya yang sebelah kiri, yang terjadi adalah ternyata mata kiri katanya pendarahan hebat. Jadi kata dokter itu, "Kamu saya rujuk ya ke klinik Majestic di Jalan Bumi." Jadi itu rumah sakit mata tapi bentuknya klinik, alat-alatnya cukup lengkap dan Mhm. dokter-dokternya juga banyak dari Rumah Sakit Khusus Mata Aini. Jadi saya pikir, "Oh ya udahlah mungkin saya dirujuk ke tempat terbaik." Terus dia ngasih satu nomor telepon Mhm. dokter spesialis retina mata. Jadi spesialis mata terus ada subspesialisnya lagi namanya retina mata. Saya Mhm. disuruh menghubungi beliau. Aduh Mas Oki sebentar, maaf. Sebentar ya Mas Oke, Oki aku ya, ada pause dulu telepon ya. ya, nanti boleh diedit ya, maaf maaf. Aku pause dulu. 1. Oke, baik lagi. Maaf tadi terpotong sebentar karena ada sedikit yang harus dikerjakan oleh kami berdua. Lanjut Ceta. Tadi sampai ke Ceta dapat kartu nama atau nomor telepon seorang dokter retina dengan spesialis Hmm, subretina. Sub spesialisnya adalah retina ya, bagian mata, bagian hmm. retina. Itu gimana Ceta? Ya, jadi setelah itu akhirnya aku, dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau itu dijemput sama mobil kantor karena Hmm. redaktur aku waktu itu Mbak Rini Kustiani merasa khawatir, takutnya dikiranya aku udah buram banget gitu matanya Mas, padahal aku masih bisa melihat dengan jelas. Cuman akhirnya dikirimin mobil kantor dan dibawalah aku ke klinik Majestic itu Mhm. untuk menemui dokter yang direkomendasikan dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Mhm. Ketika aku sampai itu Mas, Masya Allah pasiennya lebih dari 48 orang, ada kali 50 sampai 100 orang pasiennya Oh dia. ya? Iya, jadi aku itu datang ke klinik mata Majestic itu jam 2 siang, Hmm. baru ditangani itu jam 9 malam.
karena banyak pasiennya, banyak sekali. Jadi, saat itu aku masih bisa melihat jelas, Mhm, masih baik gitu, terus semua kelihatan seolah-olah nggak ada apa-apa, cuman memang karena hasil diagnosanya begitu ya, dari mhm, Rumah Sakit Medika Permata Hijau, mereka bilang kalau nggak buru-buru ditangani bisa segera buta, katanya gitu. mhm, mhm, Jadi harapan aku waktu itu datang ke klinik mata majestik tuh sudah tinggi gitu loh, karena aku ngeliat, wah iya pasiennya juga banyak gitu. mhm. Aku lupa ya, dokter itu bukan restoran, makin banyak pengunjung makin enak makanannya. Nah kalau dokter itu kan juga manusia ya, maksudnya pasti dia juga lelah ya kan, butuh Mmm, konsen tinggi. Artinya semakin banyak orang datang bukan berarti tingkat kuratifnya juga semakin tinggi gitu. iya betul. Tapi karena di dalam hati aku sudah ini namanya ikhtiar, lalu pengen sembuh, Mhm, jadi aku datang ke dokter itu. Waktu aku datang itu memang aku lihat pertama kali dokter itu udah sangat tampak lelah dan dia tua kan, dia udah tua, udah lelah banget, langsung aku tanya, dokter itu pemeriksaannya sih sangat baik ya, dokter itu hati-hati, pelan-pelan, terus mhm. detail, bahkan di tengah dia yang sudah lelah itu, aku masih bisa melihat dia menggambar. Jadi kayak menggambar mataku gitu, Mas. Oh, Dia oke. tanda-tandain, jadi kayak ada buletan gitu, dia lingkarin gitu, terus, di bagian-bagian mana dia warnain pakai pensil warna waktu itu. Jadi kayak dia memang, apa ya, mendiagnosa mataku sampai segitu dalamnya. Mhm, Lalu akhirnya dia bilang, "Iya, nih mata kanannya kenapa kamu?" Dia bilang gitu. "Saya nggak tahu dokter, tiba-tiba kayak ada tetesan air," yang tadi saya ceritakan lah prosesnya dari oke, awal. mhm, Terus dia mhm, bilang, Ini sepertinya retina mata kamu tuh copot dari mangkuknya," dia bilang gitu. Terus mata sebelah kiri pendarahan, sama dengan diagnosa dokter waktu di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. mhm. Terus saya bilang, "Jadi gimana dokter, apa yang harus saya lakukan? Apa obatnya?" Terus dia cuman bilang ke saya dokter itu bahwa satu-satunya jalan cuma dioperasi, katanya gitu. Jadi saya bilang, "Nggak ada jalan lain dokter." Halo, Ceta? Halo, Ceta? Halo, Ceta? Ceta? Rahman, dia bilang ke saya, "Oke Mbak, kalau memang ini jalannya harus operasi, udah nggak apa-apa, kantor mendukung," dia ngomong gitu. Akhirnya setelah itu, dokter itu membuatkan saya appointment untuk, itu Mas, untuk dioperasi. Aku Mhm, ingat aku berobat hari itu hari Kamis kalau nggak salah, aku dioperasi mhm, minggu depannya hari Rabu. Nah, eee, tapi dia bilang hari Selasa udah datang ya ke Aini, dia bilang gitu, karena untuk, karantina semacam pemeriksaan medis, paru-paru, gula darah, dan sebagainya. Tapi sebelum aku dikarantina untuk operasi mata itu, aku mhm, ingat sekitar hari Jumat dan Sabtu itu aku ke beberapa dokter, baik di JEC, terus Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok, itu aku datengin semua karena aku mau berharap ada second opinion. Tapi oke. semua dokter-dokter itu bilang ke aku, baik yang di JEC maupun di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok tuh selalu bilang, "Turutin apa kata dokter kamu, ya kalau memang itu diagnosanya ya kamu lakonin, ya itu caranya, satu-satunya cara." Terus saya menyebut nama dokter saya, para dokter itu pada bilang, "Itu dokter senior, itu dokter bagus," dia bilang gitu kan. Sorry, "Udah, cewek apa cowok, kamu Ceta? turutin." Kenapa? Dokter perempuan atau dokter laki-laki? Kalau yang menangani aku dokternya laki-laki, udah tua, bapak-bapak gitu deh Mas, kakek-kakek. Dokter siapa Dia boleh baik disebut? sekali orangnya. Jangan deh, biarin aja. Oke, Kayaknya aku baik. nggak bersedia untuk disebut, nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa, it's okay. karena karena aku menjaga privasinya dia, Oke, siap. dan menurut aku dia orang yang cukup bertanggung jawab dan sangat baik orangnya, gitu loh Mas. Mhm, Tapi memang yang aku sayangkan dia sudah cukup tua gitu. Tapi memang pengalamannya tuh bagus karena saat itu yang dioperasi sama dia itu bukan cuman aku, tapi dia juga mengoperasi Kapolres Jakarta Selatan. mmm, Jadi dia kalau nggak salah salah satu dokternya Abu Bakar Bashir juga. Dia oke. jago di katarak, di retina dia jago. Dia juga sempat sekolah di Jerman untuk mengambil subspesialis retinanya. Jadi ya aku nggak meragukan lah, cuman mungkin karena dia sudah tua, Mhm, jadi ya mungkin
mungkin salah prognosa sedikit kali ya, gitu. Hmm. Akhirnya ya aku tidak menyebutkan bahwa ada malpraktek ya Mas di Yes. tubuh aku, tapi karena dia sudah melaksanakan tugasnya sebagai dokter dan langkah-langkahnya itu juga sudah sesuai dengan prosedur medis menurut aku gitu. Jadi ya Ya. memang ada yang perlu disalahkan gitulah. Mhm. Ya sudah akhirnya Selasa aku masuk AINI, diperiksa saat itu gula darah aku 153. Mhm. Si dokter juga mengatakan, "Oh 153 masih diabetes muda." Mungkin dia berpikirannya seperti itu saat itu kan. Tapi aku ada gejala diabetes dan aku ada turunan diabetes. Mungkin ya Mas, ini salah satu Mhm. tebakan aku yang membuat operasi aku gagal adalah karena aku diabetes. Sehingga ablasio retinanya aku ini kemudian berlanjut dari ablasio retina menjadi PDRDM. PDRDM ini bagian juga dari ablasio retina, kata dokter aku namanya proliferasi diabetik retinopati, Iya. diabetik mellitus. Jadinya kayak gitu. Tadinya aku cuma ablasio retina, tetapi setelah dioperasi ternyata hasilnya kayak gini, baru dia bisa menyimpulkan aku proliferasi diabetes retinopati, khusus diabetes mellitus. Jadi harusnya memang nggak boleh dioperasi justru, Oh, oke. karena merusak jaringan mata aku. Dan kemudian nggak bisa menempel. Kan saat operasi itu dokterku yang cerita, mataku disuntikan silikon, Mhm. kemudian supaya bola matanya mundur dan menekan retinanya untuk kembali ke mangkuk. Mhm. Tidak hanya itu, retinanya juga diikat di bola mata dengan menggunakan karet silikon atau sabuk silikon, namanya Mhm. scleral buckle, Mhm. mengikat scleral buckle itu. Nah, itu tujuannya supaya retinanya nempel. Tapi yang terjadi akhirnya karena aku ada proliferasi Mhm. kebocoran protein itu di mata, yang terjadi adalah retina itu tidak menempel di mangkuk, Mhm. melainkan malah timbul banyak jaringan ikat, Hah? fibrosis di mataku. Jadi tipe badan aku ini adalah kalau aku punya luka di luar, Mas Oki, Mhm. badanku akan baik-baik sekali, sangat cepat sekali recovery-nya. Jadi aku luka tuh misalnya dalam waktu 5 detik, 4 detik lukaku langsung kering. Kan tuh bagus ya untuk Iya. luka luar. Luka dalam Tapi enggak? untuk luka di dalam, akhirnya karena dia membentuk jaringan ikat, sesuatu yang berguna sebagai lem, jadi nggak bisa menempel karena Betul. diikat, gitu. Yang terjadi retinaku makin rusak, makin sobek, makin mengkerut, dan makin ketarik-tarik sama jaringan ikat. Mmm. Itu baru bisa didiagnosa setelah aku menjalani 8 kali operasi besar dan kecil. Jadi sebenarnya di mata kanan aku itu aku mengalami, eee, 4 kali operasi besar Mhm. tambah salah Mas, 3 kali operasi besar dan 3 kali operasi kecil. Pokoknya yang mata itu 6 kali. 6 kali itu terdiri dari 3 kali operasi besar, vitrektomi, dan 3 Mhm. kali operasi kecil namanya iridektomi. Jadi iridektomi itu kayak semacam ngebenerin posisi mata aku lagi, ngebenerin posisi Iya. mata aku lagi gitu. Mhm. Nah, dan mata kiri aku itu 2 kali operasi, semuanya operasi besar, alias aku bener-bener total nggak sadar, gitu. Aku Oke. juga udah ngalamin untuk dikasih treatment berupa tembakan laser, namanya laser Leo, Mhm. itu 2.800 tembakan yang terjadi retina itu tetap nggak mau nempel, kayak gitu. Nah, itu terjadi selama 8 bulan berturut-turut, Mhm. hampir setiap bulan itu aku operasi. Aku ingat, ada beberapa kali yang nggak operasi, waktu itu kalau nggak salah bulan Agustus, karena Mhm. dokter aku kena cikungunya, aku nggak operasi sama sekali Agustus itu, tapi mata sebelah kanan udah parah banget, mata sebelah kiri masih bisa melihat dikit. Mmm. Saat itu dokter aku kena cikungunya, jadi aku nggak dioperasi sama sekali, tapi di bulan Septembernya aku operasi 2 kali, langsung. September Kayak 2 rapel, kali, Cepa. November 2 kali. Kenapa? Kayak dirapel. Iya, kayak dirapel, kayak gitu. Karena dia kayak mengejar mata aku gitu loh, Mas, waktu Mhm. supaya retinanya nggak semakin mengkerut gitu kan, nggak semakin mati gitulah. Akhirnya, ya sudah, lama-kelamaan dia hilang, kayak asap putih gitu, ada di Mhm. asap putih aku kalau ngelihat harus ngintip-ngintip. Saat itulah aku merasa sempat agak sedikit putus asa ya, karena Mhm.
aduh gimana nih aku nggak bisa ngelihat, nanti kerja gimana, aku hidup gimana gitu. Sampai kemudian kantor aku bilang, "Ya udah nggak usah lebay," kata dia gitu. Di Lebak Bulus tuh ada sebuah yayasan yang menolong dan mendampingi orang-orang buta, kan dulu kan taunya buta ya, jadi nggak takut. Yayasan Mitra Netra namanya. Nah, yayasan itu ngajarin aku untuk apa ya, make laptop bicara, pakai handphone yang ada suaranya gitu. Nah, itu kalau nggak salah terjadinya di bulan September akhir atau Agustus akhir, aku lupa ya. Oh, September akhir aku ke Mitra Netra kalau nggak salah. Terus bergabung dan mulai diajarin cara-cara menggunakan piranti yang mendukung teman-teman tunanetra. Nah, dari situlah alhamdulillah kayaknya aku merasa ada jalan gitu, ada titik terang buat aku. Aku merasa, ada yang nolong. Terus kan kebetulan juga, apa ya, akhirnya aku bergabung sama teman-teman yang mengalami hal sama kan. Mhm. Terus menyimak berbagai macam latar belakang dan sikap mereka, terus apa yang mereka alamin, semua tuh aku tanyain satu-satu. Apalagi aku anaknya dulu awal-awal datang tuh SKSD, so kenal so deket. Jadi langsung nanya-nanya gitulah. Padahal nggak sopan ya, tapi kadang-kadang, mmm, Itu kadang penting. ada temen gitu. Kenapa, Itu Mas? penting kadang-kadang. Iya betul, itu penting karena kita kan nyari, pembuka jalan ya, pathfinder Mhm. untuk, masalah yang kita hadapin gitulah. Saya tanyain atu-atu, setiap ketemu orang saya tanyain, "Kalau kamu kenapa kebutaannya?" Gitu, terus yang ngomongnya masih kebutaannya, "Butanya kenapa?" Saya tanya gitu, satu-satu semua, bahkan mungkin Mas Oki dulu juga pernah kali ya, apa mungkin agak tersinggung saya tanyain itu Aku satu-satu, Mas lupa Suryo kita. segala. Itu saya kuliti habis-habis lah Mas Surya itu. Kenapa dulu begini, kenapa begitu, terus apa yang terjadi, kenapa kok bisa gitu, rasanya gimana, sampai kayak gitulah dulu. Nah, pengalaman apa yang paling down di hidup Mas Suryo, bla bla. Saya pengen tahu terus gimana cara ngatasinnya nih, saya juga mau melewati. Padahal saat itu saya mata sebelah kirinya itu masih berfungsi. Jadi masih bisa melihat handphone, walaupun harus benar-benar deket gitu ya. Mhm. Nah, di mitra-mitra itu saya sempat melihat bangunannya sedikit gitu kan, kayak rumah gitu-gitu, saya masih bisa melihat waktu itu WC-nya, musholanya, terus saya sempat ngelihat beberapa orang di situ wajahnya yang bisa saya kenali kayak Mbak Endah, Mas Adi, Mas Suryo, siapa lagi ya, oh Mbak Irma, Abrar, Luna, Givari, itu saya sempat melihat wajahnya. Terus Zul kalau nggak salah, terus Karina sama Gia, geng bola lah pokoknya geng bola. Mmm. Tapi waktu itu saya nggak ngelihat mukanya si Oki kecil ya, saya nggak tahu kenapa. Nah, itu emang nggak Waktu kelihatan tuh itu mukanya? nggak kelihatan ya, Nggak kelihatan Oki itu mukanya? kecil, Ketutupan sama makanya itu. sama sesuatu yang ada. Saya juga ngeliat Nur, tapi saya cuman mengenali bahwa dia berjilbab gitu ya, saya nggak ngeliat mukanya secara detail, yang Siapa saya siapa, lihat maaf? mukanya secara si Nur, Oh, Nur, ya, Nurholidah. heeh. Oke. Nah, saya nggak ngeliat mukanya secara detail sih Mas, tapi yang saya lihat tuh si dia sama Karina. Karina yang saya lihat sampai agak detail gitu. Sama Dia, Gia. Karina sama iya Karina sama Gia. Sama ini siapa? Juwita saya sempat melihat tapi nggak detail. Saya ngeliat Mbak Cici sempat sekali berponi. Mbak Cici Suciati itu saya Iya, sempat Ci, melihat. iya iya Terus iya. eh, Mbak Endah ya. Tapi anehnya saya waktu itu nggak ketemu Mbak Atun atau gimana ya. Saya kurang begitu recognize Mbak Atun gitu. Tapi Mbak Tri, saya melihat Mbak Tri. Siapa lagi ya? Pak Bambang, saya sempat melihat sebentar Pak Bambang. Mbak Arya? Siapa? Mbak Arya? Mbak Arya itu sempat melihat sedikit, karena itu pun karena ngeliat YouTube. Oh. YouTube, nggak langsung ketemu orang, pas ketemu orang kayaknya saya sudah totally blind deh Mas, sudah selesai operasi terakhir itu dulu pas ketemu langsung. Tapi waktu itu saya sempat kayak melihat dia di ini, di YouTube gitu, hanya siluet ya, bukan siluet, tapi masih berbentuk orang gitu, sama ketemu sekali di musola, waktu itu pas sholat. Ya, saya bilang, saya dengar ceritanya dia, terus dia cerita juga soal film Jingga dan sebagainya, itu saya tonton di YouTube. Pokoknya setelah tahu ada pembaca layar itu saya jadi sotoy deh Mas. Saya coba-coba di laptop, di handphone, saya coba-coba.
Walaupun sampai sekarang tetap nggak gape-gape juga, udah 6 tahun. Oke, Ini alhamdulillah ya sorry tahun saya ini sih potong. 6 tahun. Jadi, Mhm, sebelum ketemu dengan teman-teman atau sahabat-sahabat di Mitra Netra waktu itu, mhm, setelah proses dari apa ya, berapa kali operasi itu berarti kan operasi sebelum masuk Mitra kan? Dimulai dari sebelum masuk iya, Mitra. mhm, Bahkan masuk Mitra pun sempat masih operasi ya? Masih kalau nggak salah. masih, heeh, masih 2 kali Itu apa 3 kali gitu kalau nggak salah. Mhm. pengalaman merasa terpuruk tengah malam pernahkah? Saya terpuruk maghrib-maghrib. Oh, maghrib, maghrib. Iya, dulu karena itu, Mas Oki. Jadi aku tuh, punya masalah karena dulu kan yang tersisa pandangannya itu seperti garis kecil gitu ya, Mas Oki. Mhm, Di mhm, balik garis kecil itu saya masih bisa melihat orang bergerak, siluet orang bergerak. Nah, ketika menjelang matahari tenggelam, itu hilang. Jadi yang mhm, terjadi di mata aku yang tadinya pandangannya luas, mengecil mhm, dan mulai gelap, aku seperti dimasukin ke dalam kardus. mmm, Jadi itu yang terjadi sebelum ke Mitra Netra. Tapi masih berlangsung sampai ketika aku awal di Mitra Netra. Jadi mungkin sekitar Agustus September itu ya aku yang operasi itu. Jadi aku waktu itu bahkan sempat blaming gitu ke diri sendiri. Wah nih jangan gara-gara gua nggak operasi nih makin turun gitu kan. Terus harusnya bener nih kata dokter dioperasi gitu biar matanya kembali lebar gitu kan. Ternyata nggak bisa. Memang itu prosesnya degradatif. Nah, finally akhirnya sore hari itu setiap maghrib itu aku, muntah. Muntah, semua yang aku makan aku muntah karena merasa enek kan. Tadinya Mmm, pandangan luas tiba-tiba dia jadi kecil. Jadi aku merasa mual sekali, lalu aku muntah keluar jackpot, throw up, throw out, terus throw up ya? Salah, ya ya itulah. itulah pokoknya. Aku muntah dan yang terjadi selama sebulan itu, hampir rata-rata setiap dari asar ke maghrib tuh aku muntah, akhirnya berat badanku beneran turun 8 kilo dalam waktu sebulan, beneran 8 kilo jebret Sekarang berapa gitu. kilo naiknya? Wah Udah sekarang nggak usah jawab, turunnya nggak usah 8 dibahas. kilo, naiknya 12 kilo Mas, naiknya lagi ditunet, saya jadi tunet total 12 kilo naiknya. Oh ya udah tuh lah. Akhirnya Jadi aku turun 8 kilo ya mhm, seumur-umur tuh Mas Oki. Aku nggak pernah mencapai titik berat badan 59 kilo tuh nggak pernah. Tapi waktu aku pertama kali tunanetra itu, yang muntah terus tuh berat badanku 57, 58. mhm. Badan tuh kayak melayang gitu diangkat. Sampai satu hari, ini benar-benar titik terendah ya, ibuku kasihan ngeliat aku, "Kamu pengen makan apa?" Kata dia itu. "Empek-empek empek-empek," aku bilang gitu. Terus kita akhirnya makan empek-empek di Jalan Nusantara Depok gitu loh, Mas. Namanya Mhm. tahu nggak Mas empek-empeknya apa? Empek-empek Oki. Itu nggak ada aku nggak pernah menjual franchise pempek ya. Makanya aku makan pempek Oki itu aku ingat itu asar-asar ya. Enggak deh, sebelum asar, zuhur lah gitu. Pokoknya, wah aku tuh lahap banget, Mas. Enak lah, aku seneng kan pempek itu. Begitu asar aku pulang naik Grab sama ibuku, udah naik kan aku pesenin, waktu masih bisa melihat dikit ya. Mhm, Tiba-tiba di Grab itu aku throw up lagi. Muntah semuntah-muntah yang tadi aku makanin tuh keluar lagi semua, sampai ke perut terdalam lah aku ngerasa kayak gitu, kayak dikuras. Itu supir Grabnya sampai bilang, "Udah Mbak, turun dulu, takutnya gara-gara mabuk di mobil," gitu kan. mhm, Begitu turun, aku turun keluar semua sampai lemes, karena kan beberapa hari begitu terus, sama bapaknya sampai digotong, maksudnya dipapah gitu, masuk ke dalam Grab-nya. mhm, Aku tiduran di mobilnya sama bapaknya itu, setelan jok mobil itu sampai direbahin gitu, Mas. mhm, Terus sama ibuku ditempelin jaket di belakang kepalaku, dikasih mhm, minyak kayu putih gitu, itulah. Kan mulai agak merasa nyaman ya, terus aku tidur. Di dalam mimpi itu, aku sudah di dalam Grab padahal aku sudah bermimpi, aku kayak pamitan ke tetangga-tetangga di rumahku yang lama di Hasku Hankam. Itu aku masuk ke pintu-pintu rumah mereka, terus aku bilang, "Aku mau pamit ya," aku bilang, "aku pergi ya," aku gituin, "maafin salah aku ya," aku tuh sudah begitu, sampai minta-minta maaf gitulah. Nah, ternyata di dunia sadarnya ibuku katanya melihat aku mengigau. Jadi aku muntah sampai ngigau gitu, sampai hampir pingsan lah ya berarti. mhm. Di Ngigo itu aku minta-minta maaf, aku bilang, "Maafin eta ya Ma, maafin," terus kayak datang ke tempat orang, "Bu, maafin saya ya Bu," gitu, di Ngigonya itu. Supir Grabnya sampai kayak kasihan gitu katanya ngelihat aku gitu. Terus akhirnya ibuku minta berhenti,
berhenti sebelum ke rumahku, ibuku berhenti, ibuku ke jok belakang, terus aku digeplok-geplok gitu pipinya Mas sama ibuku supaya sadar. Hmm. Maksudnya supaya nanti sebelum sampai rumah udah bisa dibawa ke rumah sakit gitu ya. Mhm. Terus akhirnya digeplok-geplok gitu, sama ibuku dibangunin, terus dia ngomong gini, "Kalau mau mati jangan sekarang," katanya gitu. "Mati udah ada jadwalnya masing-masing, udah ada jatahnya. Harus semangat Ceta, harus semangat," gitu. "Ngapain minta-minta maaf, ngigo-ngigo kayak gitu," kata ibuku gitu. Terus, bingung Mah, terus pas aku sadar tuh aku nangis, aku bilang, "Aku putus asa, aku nggak tahu harus gimana," aku bilang gitu. "Aku tadinya melihat bisa apa-apa sendiri, sekarang kok kayak gini," aku gituin. "Ya udah bangun dulu, makan, nanti kita usaha." Nah itu tuh Mas dari situ, terus ibuku bilang, "Ya udah sekarang bangun dulu, makan lagi nih empek-empek yang sisa," kan ibuku kayak ngebungkus gitu Mas, Mmm. disuruh makan lagi tuh. "Udah makannya sambil merem," kata ibuku gitu. Jadi aku makan sambil merem, nggak usah melek dulu supaya nggak enek, anggap aja makan sambil merem gitu katanya. Mhm. Nah aku makanlah itu, akhirnya bener Mas, nggak muntah. Jadi karena aku nggak ngeliat itu ya, jadi nggak muntah ya. Terus Mmm. sampai rumah, akhirnya aku tidur gitu, terus aku ngelamun di kursi, sama ibuku dibilang, "Ceta tidur apa ngelamun?" Gitu kan. Soalnya aku nutup mataku terus, "Mikir," aku gituin. Ibuku bilang lagi, "Makanya sana sholat, berdoa," katanya gitu, biar dikasih petunjuk," gitu. Nah, itulah aku pikir, ya sudahlah aku harus berani. Aku pejamin mataku, Mas, aku Mhm. jalan. Jadi dari kursi itu aku bangun, aku pejamin mata, aku jalan, maksudnya mau ngambil wudhu di kamar mandi. Tapi Taunya? bukannya belok ke kiri, bukannya belok ke kamar mandi, aku malah belok ke tembok. Pokoknya bangun tahu-tahu aku belok aja ke kanan. Nah. Terus aku dorong-dorong itu kan tembok, terus aku bilang ke ibuku, "Mah, ini gimana sih ini pintu kagak bisa dibuka?" Gitu. Terus ibuku bilang, "Nggak ke situ jalannya, ke kiri," kata dia gitu. Terus aku ke kiri jalan tuh, saya akhirnya, "Oh, ini kalau kukira-kira begini kali ya, jadi orang buta total," gitu mungkin. Aku latihan dulu lah, aku gitu. Aku pejemin mataku, aku ambil wudhu gitu-gitu tuh sambil merem, pokoknya semua itu aku lakonin sambil merem. Ternyata jauh lebih mending. Ya, ternyata aku baru tahu, low vision itu ternyata emang pusing ya, Oh, menyiksa iya sekali iya kalau menurut iya aku. iya. Hmm, Low iya vision low vision itu saat ini menyiksa, Ceta. iya menyiksa ya, karena Saya setengah tuh masih kelihatan low setengah vision. enggak. Mhm, iya. Saya masih low Iya kan vision. pusing kan Mas, pusing ya? Oh, banget banget. Kalau lagi nyek, udah. Yang bisa Iya. cuman tutup mata sebentar, diem, dah. Tuh, iya bener Mas, karena itu pusing banget harus mengira-ngira sesuatu di depan kan, dengan mata yang bener-bener udah burem. Ih, aku ngerasain banget waktu itu posisi low vision itu bener-bener nggak enak. Makanya aku muntah terus. Akhirnya aku pejemin mata, bener aku jalan sambil merem gitu-gitu. Mhm. Sampai waktu itu pernah ketemu Mbak Irma, apa kalau nggak salah Mas Suryo ya, sama Mas Denny tuh ngomong, "Jangan dibiasain dimeremin Cat matanya, nanti terbiasa begitu," katanya gitu. Mmm. Tapi aku bilang, "Aku pusing," aku gituin, "nggak tahan nih mata sebelah kanan apalagi." Mata kiri sih mendingan, aku bilang gitu kan, soalnya masih bisa melihat, ngintip-ngintip gitu. Tapi mata kanan ini membuat kepala aku sakit, aku bilang sampai kayak orang mau jatuh gitu kan Mas, waduh enek banget Mhm. deh. Pernah ada acara OJK waktu itu ingat Mas Oki yang di Kementerian Iya iya Keuangan, iya. itu kan pulangnya aku muntah, padahal di atas ojek, muntah sebanyak-banyaknya itu muntah, karena aku pulang pas maghrib, terus aku selalu buka mata gitu, jadi aku muntah. Nah, akhirnya semenjak saat itu aku bilang, "Ya udahlah aku lakonin aja," gitu, dan terakhir aku operasi tanggal 22 Desember 2016. Mhm. Itu sore, tanggal 21-nya itu hari terakhir aku, seperti aku bilang, bisa melihat keadaan sekitar. Karena waktu itu sudah buram banget, sudah berbentuk asap putih ya, Mhm. tapi aku masih bisa melihat motor yang lewat di samping mobil. Serut gitu ada yang lewat, aku lihat motor, oh ada platnya, masih kelihatan. Aku pandangin sore itu lah, aku bilang, "Mungkin ini adalah sore terakhir aku bisa melihat Sore itu indah matahari, ya, sore Ceta. ya, sore yang aduh Mas, kalau diinget-inget lagi, sudahlah, Iya, aku kan lu bisa menangis. terima keadaan sekarang, kenapa mesti sedih? Iya, kok kayaknya berpisah sama sesuatu yang 34 tahun menyertai aku ya kan, mendukung aku gitu, membuat aku seperti ini gitu kan. Itu karena 34 tahun sebelumnya gitu ya, alhamdulillah 34 tahun sebelumnya itu ya aku dididik untuk
ya menjadi seorang yang seperti ini gitu, orang yang gimana, yang sotoy gitu dengan karena 34 tahun. Aku membayangkan melepas semua hal-hal yang aku inginkan, tadinya kan aku cita-citakan kayaknya aku nggak bakal lagi bisa nih mendapatkan semuanya gitu ya kan. Aku nggak bakal bisa lagi melihat ibuku gitu. Itu pemikiranku ketika dulu aku masih mengandalkan penglihatan. Tapi kan, God is good all time ya. Yes. Maksudnya Tuhan itu sangat baik. Allah tuh pengasih, pemurah, penyayang. Mhm. Mataku diambil satu, tapi berkah dan rahmatnya Dia gantinya dengan 1000 kebaikan yang ternyata aku sadarin baru Amin. sekarang. Iya, kayak gitu Mas Oki. Terutama ketika ibuku meninggal, aku kan udah totally blind. Mhm. Aku nggak melihat dia meninggal. Yang aku tahu seperti dalam kebutanku ini ibuku sedang tidur. Mhm. Aku nggak melihat ekspresi wajahnya, nggak melihat jenazahnya. Aku tahu ibuku tidur, gitu. Jadi aku mandikan, aku kafankan, sampai aku anterin ke makam, aku tuh masih menganggap ibuku tidur. Aku nggak perlu melihat tanah yang basah kena hujan, banyak rumput liar dan sebagainya, nggak perlu. Tanah yang kemudian rata, atau yang mulai runtuh gitu tuh nggak ngeliat. Tahu-tahu makam ibuku jadi, udah dikijing, dia bagus. Dan yang aku bayangkan di dalam sana dia hangat, dia dilindungi bumi ya kan, jiwanya tenang kembali ke Allah gitu, ke masing-masing ya kan. Coba mungkin kalau aku melihat, aku akan teringat-ingat momen ketika ibu aku meninggal, ekspresi wajah terakhirnya ketika ngomong sama aku ya kan. Jangan jangan nangis. Enggak, Nggak ada aku sedih cuma di diem. sini. Cuma Enggak. satu. Kita Ya, kirim Al-Fatihah dulu mau? ya sudah Mas. Tadi Oke. diem juga sekalian baca doa. Thank you. Ya, Ya, ya gitu. teman-teman atau sahabat-sahabat Oki dimanapun berada, luar biasa ya. Kami-kami ini punya banyak cerita dari masing-masing tentang kenapa kami bisa menjadi seorang tunanetra. Bukan pilihan, Mm-mm. bukan yang kami pengen. Mohon izin cetak. Kalau saya bicaranya ini Mm. adalah hadiah. Mm-mm, betul. Hadiah yang dikasih Tuhan ke orang-orang yang Tuhan pikir tuh sanggup untuk ngelakuin ini. Amin ya. Contoh ya, Mm-mm. saya hanya berpikir, kalau saya tidak seperti ini, Mm-mm. saya nggak akan ke gereja kali. Ya, 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 Iya, ya. Ini manusiawi cara ya. iya, Sisi iya, manusiawinya iya, adalah malam minggu lebih menarik dibandingin hari minggu pagi gitu. iya. Mm. Mendingan Jadi tidur ya Mas. Mm. jadi apa ya istilahnya kami ya Ceta sudah bisa menerima dengan kondisi saat ini. Tadi dia ada kalimat bagus yang Ceta sampaikan. Dia tidak merasa bahwa atau tidak mau merasa atau tidak mau mengungkit bahwa ini adalah sebuah malpraktek atau apapun itu. Mm-mm. Semua bersumber dari ketidaktahuan, informasi yang diterima, tetapi ada Mm-mm. satu yang kadang-kadang kita miss juga bahwa tubuh kita ini berkatanya apa. Itu yang kita nggak pernah sadarin. Iya. Jadi semangat untuk penerimaannya dan ya tapi gimana ya mau bilang cetak biasa-biasa aja. Sahabat tahu kita nggak sih dia ini kerjanya apa sih? Bayangin dulu sampai hari ini barusan tadi dia kenapa tadi ada jeda sedikit karena tetap harus ngirim sebuah berita. Apa cetak? Wartawati, reporter atau apa? Iya, iya. Aku wartawati ya, atau jurnalis di media nasional di Indonesia, namanya Tempo.co. Saat ini memegang khusus kanal namanya difabel.tempo.co. Mhm. Itu subkanal yang ada di websitenya Tempo.co. Tetapi karena saat ini aku lagi nggak ada di Indonesia, jadi aku boleh ngambil berita apa aja.
Akhirnya Mmm, aku boleh nulis berita tentang disabilitas, berita mhm, tentang travel, terus kuliner, mhm, gaya hidup, tapi mhm, kebanyakan travel dan disabilitas. Karena, biasanya aku mengampu kanal disabilitas gitu dengan Mbak mmm, Rini Kustiani, tapi kemarin nih lagi baru ada rolling lagi di Tempo. Sekarang redaktur aku yang mengampu atau mengedit tulisanku namanya Mbak Isti Qomatul Hayati. mhm, Dulu dia redaktur yang nanganin aku juga di Indonesiana, kayak semacam citizen journalism. Jadi iya ketika iya, pertama kali aku buta, aku kan nggak langsung liputan lagi tuh, Mas. mhm, Tapi aku kayak semacam dikalibrasi lagi di satu kanal namanya Indonesiana. Itu mhm, citizen journalism seperti melatih insting reportaseku, terus gimana cara aku meng-quote dan memetakan masalah tuh seperti apa gitu. Itu aku dikalibrasi lagi di situ dulu selama setahun. Baru setelah itu diterjunkan ke kanal difabel.tempo.co. Jadi sekarang mengampu isu-isu disabilitas gitu Mas Oki. pasti ada titipan nih, kalau bicara tadi, apa, Ceta dari posisi apa, pasti banyak-banyak titipan, "Ceta Ceta titip ya, bandingin gimana disabel di Australia dengan di Indonesia." Pasti ada yang begitu, Ceta, ya? Iya banyak aksesibilitasnya gimana aksesibilitasnya gitu-gitulah. Yang yang nitip kan gak cuman kantor ya, kantor nitipnya mah sebanyak-banyak ya kalau bisa mah gitu. Tapi ya banyak ya teman-teman, tapi aku juga kayak semacam dibekalin atau dititipin yang bagus-bagus gitu Mas Hoki. Misalnya kayak beberapa teman-teman yang pernah kuliah di luar negeri juga kan kayak Esa, Mhm, kayak Mas Yoga, Arya Yoga Rudita itu yang di Fabel Daksa, itu mhm, dia juga ngasih tahu aku. Terus Mas Gunawan Tanuwijaya, tuh dia dosen di Petra, tapi dia pernah kena apa huvaitis itu kan, yang kebutaan temporer mhm, itu dia banyak kasih tahu aku tentang hal-hal yang misalnya ya bawa kayak misalnya antibiotik untuk mata dan sebagainya, karena di sana nanti mata itu nggak di-cover asuransi, kayak gitu-gitulah, Mas. Terus aksesibilitas di sono tuh nanti kayak gini gitu, naik bis tuh harus gini gini gini, tuh banyak Mas Arya Yoga tuh ngasih tahu aku lah pokoknya. Jadi selain dititipin aku juga dibekalin juga sih, oh gitu. alhamdulillah. Cuman Ceta, Mhm, gini pertanyaan saya, mhm, ya dulu Ceta pas sebelum mengalami ketunanetraan, mhm. memang terbiasa hidup dengan deadline ya, hidup dengan Iya waktu, dari iya, proses kejar-kejaran. liputan, proses, Mhm, reportase atau pembuatan laporan, sampai itu harus mhm. tayang itu kan hitungannya nggak boleh lebih dari sekian jam Sehari. gitu kan hitungannya. Kalau Mhm, lewat, iya basi itu berita gitu kan ya, gitu. iya, mhm, iya Pertanyaan betul. saya, apakah mungkin Cetak, untuk sahabat-sahabat disabilitas yang lain, maksudnya sahabat Oki yang netra yang lain, untuk menjadi seorang jurnalisme, itu Mhm, apa yang harus dibekali? berarti Maksudnya tantangan apa sih yang mhm, harus yang mereka tahu pertama kali? oke baik. Nah sebelum menjawab pertanyaannya, saya jawab lagi dengan pertanyaan nih Mas. Parah ya. Kalau misalnya ditanya seperti itu, apakah mungkin? Lalu apa yang menyebabkan untuk tidak mungkin? Kita cari dulu kan, apa yang menyebabkan untuk tidak mungkin. Nah, jawaban-jawaban dari hal yang kita perkirakan tidak mungkin itu, kita Mhm, cari jawabannya. Artinya, bukan berarti semuanya mungkin, enggak. Itu salah juga, karena pada kenyataannya memang banyak yang tidak memungkinkannya banyak. Tapi kan apa yang membuat dia menjadi tidak mungkin? mhm, Satu kan deskripsi secara visual ya kan, betul, terus yang kedua, konfirmasi terhadap mhm, materi berita atau informasi. Terus yang iya, ketiga, perbandingan. Nah, otomatis semua yang barrier-barrier yang tidak bisa dilakukan sama teman-teman tunanetra itu ya dilakukan oleh pendamping oke, maupun dilakukan oleh indera lainnya. Jadi kan kita punya 5 indera ya Mas, yang iya hilang betul, satu masih ada sisa 4. 4, Banyak toh, kayak indera badan indera. badan pecah sate Ceta ya? Iya, baru pecah satu masih punya 4 ya kan. Jadi artinya pergunakanlah, reportase itu dengan 4 indera yang dibekali Tuhan buat kita secara maksimal. Mhm, Peraba, perasa, pencium, ya kan, pendengaran pendengaran, apalagi itu 4 hal yang harus dimaksimalkan. Kalau kita memaksimalkan 4 indera itu, insya Allah kita bisa deh melakukan deskripsi terhadap suatu keadaan, informasi, atau kondisi gitu. Ya kalau yang benar-benar udah mentok nggak bisa kayak warna, bentuk, ruang,
space dan sebagainya itu kita bisa minta bantuan pendamping. Jadi ya selain menggunakan 4 indera harus ada pendamping yang menyertai untuk teman-teman disabilitas netra menjadi seorang jurnalis. Dan ini juga nggak mudah, memang harus dikomunikasikan dengan support system di kantornya. Jadi dengan bagian SDM, HRD. Karena ini bentuk dari aksesibilitas yang bukan cuma kewajiban dari kantor, tapi ini dijamin oleh undang-undang. Artinya setiap pihak punya kewajiban untuk menyediakan ini. Toh saya rasa nggak susah ya buat kantor, apalagi yang udah punya modal besar untuk menyediakan pendamping. Apalagi sekarang media nggak terbatas pada media mainstream ya, ada media Betul. sosial, di mana teman-temannya kayak Mas Oki aja nih punya sahabat Oki. Terus yang saya tahu banyak teman-teman netra sekarang buat channel YouTube dan itu bisa monetisasi ya kan, dimonetize gitu loh. Jadi bisa menjadi sumber penghasilan. Tapi untuk profesi jurnalis itu sendiri ya tetap harus ada pelatihan, melalui beberapa proses, diampu juga sama perusahaan media-media mainstream. Itu tentu bisa, asalkan ada komunikasi dan ada percontohannya dulu gitu. Nah, itu Tempo ada contohnya kan, maksud aku kalau perusahaan-perusahaan media lain kepengen meng-hire karyawan dengan disabilitas netra ya bisa bertanya, maksudnya bisa berbagi informasi dan saya rasa Tempo gratis soal hal ini. Nggak Belajar ya, pelit Cak? info gitu loh, Mas. Jadi bisalah, insya Allah bisa gitu. Nggak ada yang nggak mungkin kan kalau diatasin problemnya Betul. gitu. Selalu ada solving. Tuh, Gitu. sahabat Oki yang menjadi jurnalisme, monggo terbuka. Tetapi satu sih yang saya apa ya, saya utamakan, mentalnya juga harus dibentuk. Ya, ya mentalnya harus dibentuk, Karena betul. Ya. kalau udah bicara, ya contoh saya aja, saya dengan ya channel YouTube saya ini, saya harus bisa terima komentar, saya harus bisa terima kritik, saya harus bisa terima, ya ada aja kan yang nggak suka, ada aja yang apaan sih lu Iya, isinya begini doang gitu, ada aja yang begitu. Cuma kalau, iya. kalau kita nggak punya mental mental terhadap apa yang udah kita lakukan, ya susah nantinya gitu, nggak akan berkembang kita ya. Iya, betul. Jadi sahabat Oki, ini suatu sistem yang sangat luar biasa. Cetak berada di sebuah media besar yang seumurnya sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya. Sempat di Bredel juga ya tahun 90-an Cetak ya. 4 ya. Iya, kalau nggak salah 94 apa ya, Mas ya? Iya, itu di Nggak Brandon. salah dengan almarhum Eyang ya gitu. Iya, banyak Mas musuhnya. Itu kalau saya yang 90 itu udah bridal kedua malah. Iya, iya, kalau nggak salah ya, beda kedua. Nggak salah di Terus sebelum Bredel, sempat di tapi bridal lagi. kita Iya. bukan, kita apa ya, saya mau lihat bahwa ini bukan hanya sekedar bicaranya adalah ekonomi atau seberapa besar support yang diberikan oleh Tempo terhadap Cetak, itu luar biasa dari ya itu sahabat-sahabat lagi bisa ngitung lah berapa kali operasi, itu nggak sedikit biayanya. Mata itu Iya. tidak ada yang murah. Mm-mm. Contoh, sahabat-sahabat Oki yang pada pakai kacamata dengan minus yang mungkin di atas 5 gitu ya, dan ingin mempercantik diri dengan menghilangkan kacamatanya, itu ada namanya LASIK. Itu aja satu mata bisa sampai puluhan juta, Iya, betul. ya kan? Ini bisa sahabat Oki itu berapa dari sisi finansial yang Tempo harus keluarkan untuk cetak. Bukan itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah Tempo tetap mau memberikan suatu kepercayaan ke cetak untuk tetap berada di lingkungan itu. Dan cetak Iya. membayarnya dengan sangat luar biasa, memberikan ya semua butuh loyalitas, tapi cetak memberikan dengan apa ya, totalitas juga, bahwa dia sekarang udah punya perangkat, dia sekarang udah punya alat-alat yang bisa membantu cetak untuk mengirim file, mengirim artikel, membuat artikel dengan baik tanpa ada typo cetak ya.
Ya, alhamdulillah Mas. Tenang, ada Google Dikte juga. Kalau typo tuh kayaknya kudu harus itu juga deh, apa, rajin-rajin ngeja ya. Sebagai tunanetra tuh harus rajin ngeja emang, terutama kata benda. Iya. Jadi itu luar biasa. Sekarang masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang belum. Kemarin ada tuh cerita di YouTube apa DPN Apindo. Ya, Ampindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia ya. Betul, yang membuka Hmm. suatu forum diskusi mengenai kesempatan kerja untuk disabilitas. Iya. Di situ yang saya tangkap acara itu adalah itu untuk teman-teman atau sahabat-sahabat Daksa dan teman-teman Tuli. Mm-mm. Karena pekerjaannya semua high risk, high teknologi. Mm-mm. Chemical lah, segala macam. Lalu itu kalau sahabat Netra yang gabung di situ, gak puyeng. Iya, betul. Jadi ya istilahnya, Betul. ayo, kalau mau bicara gimana caranya, ada contoh-contoh perusahaan-perusahaan ya, Tempo salah satunya yang mau tetap memberi kepercayaan kepada Ceta. Itu bisa untuk tukar pikiran, HRD-nya tukar informasi. Saya Ceta ya, nggak apa-apa ya. Iya, iya, bisa, bisa. Bisa kok, Harusnya sih, tinggal harusnya menghubungi itu aja. menjadi satu keindahan buat kita, kesempatan juga buat sahabat-sahabat netra Iya, juga. betul. Dan kalau nggak salah, Kementerian Tenaga Kerja sama Mitra Netra juga ada ya program namanya Iya, Return to Work. betul. Ya, itu bisa juga kayaknya apa ya, semacam jadi ya pemanasan lah gitu Iya, loh betul. sebelum bikin program sendiri kan buat Mm. karyawannya begitu. Mm-mm. Oke, tadi kerjaan sudah. Tapi ngomong gini juga dia, kalau saya nggak salah ingat, nanti saya coba ya, Ceta akan mengkoreksi kalau saya salah. Beliau Mm-mm. lagi S2 di Australia. Tadi yang saya bilang pengen masuk ke kantong kangguru biar diajak loncat-loncat katanya gitu. S1-nya apa Ceta? Hukum kalau nggak salah ya? Ya, S1-nya hukum di Unpad, lulusnya 2005, Mas. Wih, Unpad Angkatan Bandung. 2001. Ya, Unpad. Kebanggaan UNPAD. orang Bandung teh. Nah, kebanggaan orang Bandung teh. Di mana? Di Unpad, bukan Unpad, tapi kayak G Unpad. Ya kalau S1-nya sih masih tanya karena beliau S1-nya masih melek, masih bisa lihat Ya, cowok masih ganteng. melek. Mm-mm. Sorry ya di sebelahnya, maaf ya, bukan apa-apa. Masih lihat cowok ganteng Siap. di Unpad gitu. Nah Iya. sekarang mau di S2 Ceta. Ambil apa sih di Mm-mm. Australia? Ini sesuai dengan latar belakang atau related sama kerjaan ya Mas Oki, karena aku wartawan. Jadi aku ngambil komunikasi, S2-nya Hmm, komunikasi di Murdoch University di oh Perth, gitu. dia di Australia Barat. Aku pikir kata sama hukum yang diangkat, malah lebih ke komunikasinya ya. Iya, malah ke komunikasinya soalnya related sama kerjaan dan kayaknya kalau bahasa hukum, bahasa barat mah saya nggak ngerti atau bahasa Sunda aja lah liar gitu, pakai bahasa Inggris, pakai buka-buka black law segala, aduh udah deh, nggak usah, nggak mau udah mumet di sini mah pengen kalau bisa waktu belajar jangan sampai mengganggu waktu jalan-jalan dan have fun. Apa dibalik waktu jalan-jalan biar sebesar mungkin tidak mengganggu waktu Iya, belajar. iya kebalik Mas, waktu belajar jangan sampai mengganggu waktu jalan-jalan. Soalnya yang have fun aja lah di sini lah. Dan Eh, berat-berat. Kalau jadi orang hukum mah berat kan pemikirannya ya. hmm, tapi Sudahlah proses cukup 5 tahun proses itu kan kemarin, nggak 4 gampang tahun. kita ya. Iya, Proses iya. sampai bisa sekarang ada di sana itu kan nggak gampang. Apa yang menjadi kendala sih Ceta? Maksudnya tantangannya sejauh apa sih? Saya suka dengan bisa dengan bicara dengan tantangan karena eh, ini yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat Oki dimanapun juga bahwa ya hidup itu penuh dengan tantangan. Kalau tantangan itu nggak dihadapin nggak akan kelar, gitu. Nggak akan bisa berhasil juga. Gitu. Halo, Ceta. Zoom meeting is using your microphone tooltip. This meeting is being recorded alert.
Ceta, Halo. You are the meeting hosted by Attica Ya. Canada with 2 participants. Your audio is unmuted. Your video is on. The meeting is being recorded alert. maaf connecting, tapi masih berlanjut ke rekamannya. Oke, siap, Sorry. baik. Nah, Zoom meeting is using oke, your microphone. terus kan akhirnya kemudian kan tapi kan di sini jalanannya gede-gede tuh Mas, terus jauh-jauh, jadi nggak mungkin tunanetranya jalan sendiri, artinya ada guiding block, ya tetap harus dituntun, karena kalau enggak dia bisa ngegeser ke tengah jalan. Di sini mobil cepet-cepet sekali, Oh nggak gitu. mikir di depan mau manusia yang lewat, kanguru yang lewat, pokoknya asal was-was aja. Nah, jadi memang beda ya persepsi mandiri dan penyediaan aksesibilitas di negara-negara Commonwealth dengan di Indonesia gitu menurut aku. Karena di Indonesia itu tunanetra benar-benar mandiri karena dia ada Gojek, ada Grab yang bisa membantu secara nggak langsung, itu kan online seperti itu bisa menjadi pendamping ya, atau mengantarkan teman-teman difabel baik yang netra ataupun yang lain, difabel dari jenis ragam lain itu untuk sampai ke titik tempat gitu. Kalau di sini nggak ada kan Mas, jadi benar-benar harus jalan kaki, terus nyari makan jauh di mana-mana. Oh iya? Jadi kalau udah keluar kayak ke Kohl's atau ke Woolies gitu yang kayak tempat minimarket gitu, kita tuh sudah benar-benar beli stok makanan mungkin untuk 3 atau 4 hari ke depan, karena susah cari makan. Sementara di Indonesia enaknya deket, warteg deket, bahkan kita tuh kalau dari Mitra Netra aja bisa jalan kaki kan ke parkiran. Nah Betul. ini aku kalau mau cari makan terdekat aja itu bukan warung ya, tapi kayak minimarket gitu, tuh harus jalan 1,4 kilometer. Itu kayak ke warung teh usi ya di pertanian gitu. Ini nyebutin Cuman nama ya, Universal itu kangen sama restoran TUC atau gimana? kenapa? Nyebutin nama Apa? TUC itu kangen sama restoran TUC atau gimana? Iya, kangen loh. Kangen pengen makan nasi merah pakai ayam bakar sama sayur asem. Iya, ayam bakar mah enak. Di sini sih ada roast chicken gitu, tapi rasanya yang nggak seperti ayam bakar Indonesia yang berkecap, terus legit dan gurih gitu ya. Mungkin ini aku baru-baru pertama kali ya Mas ya. Maksudnya aku dimanapun berada kan kita memang kemampuan skill utama yang harus punya kan adaptable ya. Betul. Adaptatif gitu loh, skill untuk beradaptasi secara baik. Nah, mungkin aku kalau soal makanan ini ya untungnya sih orangnya doyan makan apa aja, cuman somehow, sometimes gitu aku tuh kangen pengen makan bakso, mie ayam, yang gitu-gitu. Ya ini anggap aja lagi diet gitulah. Bosan kan ya tiap hari sayuran beku mulu gitu Mas. Tapi ya sayuran beku yang dibikin pakai jadi sop gitu-gitu mulu Mas, paling seringnya di sini gitu. Tapi makan kayak hal-hal yang cemilan-cemilan unyu kayak cireng, cilok di sini kan kagak ada tuh. Padahal itu yang dapat mengatasi kedinginan dan sebagainya gitu. Ceta kenal Tika kan? Kartika? Kayaknya waktu itu pernah dikenalin sekali waktu dia mau berangkat juga ya ke Australia ya kalau nggak salah. Nah, ya waktu itu kan saya sempat ngobrol sama dia kan, waktu zaman dia masih di sana, atau pas dia udah pulang ke Indo gitu, cerita-cerita. Kalau yang pasiennya gitu, dia juga bilang, gue pengen basreng gitu. Jadi ada sepupunya pulang ke Indonesia, terus pas pulang ke Australia, dia nitip sekilo atau berapa gitu. Mesen. Cuma buat Iya, makanan cemilan. betul. Ember kayak gitu Mas Oki. Di sini ada bakso terkenal namanya Bu Ade. Itu dia delivery service gitu, tapi harus mesen 3 kilo. Nah, mungkin suatu saat kalau nanti stipend udah turun, ada sih pengen rencana beli bakso, itu bakso. $60, Rp600.000, lakonin lah gitu. Jadi ada dua hal nih yang kode cita-cita tadi, bukan dua hal sih maksudnya, bahwa kalau ada yang tadi saya maaf tadi karena kepotong dengan sinyal yang jelek tadi, ya jadi berarti kan pepatah yang bilang bahwa di luar negeri itu lebih accessible segala macam, ya jangan disamain juga Ceta ya, gitu ya, jangan Iya, betul. dianggap bahwa Karena perspektifnya berbeda. itu di negara-negara luar ya intinya sama lah, bahwa disabel itu atau difabel itu perlu penyesuaian, perlu sesuatu yang dia ada yang bantu, khususnya netra ya, perlu ada yang bantu. Iya.
gitu. Nah, Mhm. ini pertanyaan yang mungkin nyeleneh, tapi aku butuh jawaban, butuh cross check nih. Mhm. Apakah betul, Ceta, kalau yang ikut beasiswa ke Australia dikasih device di sana? Dikasih apa? Device? Perangkat, ya Oh, khususnya. Ya kan banyak teman-teman kalau yang ini heeh, biar nggak salah kaprah Ceta ya. Jadi jangan sampai nanti mhm, bahwa aku ikut iya. program S2 beasiswa dari ke Australia itu sampai sana nggak dikasih perangkat itu jadi kok nggak ada, kok yang lain dapat, kok gua enggak. Nah, Jadi gini, kalau di kontraknya, berdasarkan kontrak tuh memang ada namanya reasonable accommodation. Nah, hmm, salah satu komponen reasonable accommodation itu adalah alokasi anggaran hmm, untuk assistive device. Jadi kayak untuk alat-alat pengampu yang kita butuhkan ya, semacam laptop, handphone mungkin. mhm. Tapi nggak semudah itu Kisanak. Jadi tetap harus Oh, diajukan, kemudian di-assessment lagi sama pihak universitas, mhm, lalu kalau misalnya disetujui baru bisa keluar. Nah, dengan begitu bukan berarti pada saat tunanetra yang datang ke luar negeri untuk sekolah terus santai-santai. Dia terus jadi semacam ngandelin, ntar gue juga dapet ini devices dari provider beasiswa misalnya gitu. mhm, Nggak boleh gitu, karena itu nggak langsung keluar, kayak pengalaman teman-teman yang di Monash, di Melbourne, itu kan lebih dari 6 bulan ya, hmm, untuk mendapatkan assistive device, bantuan assistive device. Jadi ada yang udah bawa laptop setengah rusak, ada yang bawa laptop nggak ada keyboardnya, ada yang terakhir, kalau anaknya cerdas mungkin ya it's okay, jalan aja dengan begitu, dia nggak bermasalah dengan assistive device kan. Tapi kalau untuk orang yang kayak saya, cerdas kagak, tua iya ya kan, terus tambah lambat pula. Jadi kalau saya assistive device saya nggak menolong atau nggak mendukung, saya kan kesulitan belajar. Daripada saya kesulitan belajar, karena kan tujuan utamanya studi, saya mendingan saya bawa sendiri assistive device dari Indonesia. mhm. Iya mungkin yang nggak terlalu wah gitu ya, nggak terlalu high gitu, tapi bisa saya gunakan untuk menjalani program belajar, kemudian ujian di perkuliahan. Kalau nanti masalah reasonable accommodation saya pasrah ya. Maksudnya saya berserah kepada pemberi beasiswa, toh Hmm. yang terutama adalah pengalaman untuk belajar di luar negeri aja menurut saya itu udah sebuah intangible asset. Jadi sebuah aset yang nggak bisa dinilai dengan uang gitu. Setuju. Jadi kalau mau cuma berharap untuk reasonable accommodation, menurut saya mending kerja aja di Australia, nggak usah sekolah. Karena nggak gampang gitu. Tapi kalau Iya. misalkan itu keluar, Ceta, Bambang itu Hah? keluar misalkan di Iya. kampus kasih izin segala macam, akhirnya muncul tuh entah handphone, entah laptop, entah Mhm. kedua-duanya atau apapun itu. Mhm. Itu Mhm. menjadi milik si mahasiswa atau dikembalikan setelah selesai? Jadi milik mahasiswanya. Oke, pantesan banyak yang Mhm. ngotot pengen ikut. Ya emang tujuannya beda-beda, Ceta, nggak bisa disahin juga Iya, gitu. Ya. iya. Tapi Mas, kalau cuman buat ngedapetin kayak assistive device gitu ya, Hmm. aku rasa sayang gitu loh, karena nanti ngeluarin duitnya juga akan lebih banyak. Kayak misalnya kan, sebelum nyampe di Australia, mereka harus ngeluarin duit namanya bond fee. Bond fee itu kayak duit DP untuk akomodasi. Kan pihak provider beasiswa nggak langsung membekali dengan duit $5.000 misalnya dari Indonesia nggak, tapi dia harus menyediakan sendiri bond fee untuk bayar kos-kosan. Kayak misalnya di Melbourne tuh kemarin saya dengar duitnya itu untuk bond fee beserta biaya kos-kosan 1 bulan tuh bisa habis 2.000 Australian Australian dollar, dollar kurang lebih 20 juta 20 kan? juta. Iya, jadi ngeluarin percuma cuman buat dapat MacBook misalnya, tapi ngeluarin duit dulu 20 juta, mendingan beli di Indonesia aja, ya kan? Nah, itu yang kadang-kadang kita suka nggak, apa Heeh, ya, suka nggak hanya perhitungan lihatnya kan? itu, wah dapat, wah ini, tapi ya Iya, jangankan enggak, bicara salah banget. tadi apa, bonfi, ya. Iya, Bonfi namanya. Nah, untuk Bonfi itu proses harus disediakan. untuk proses bisa lolos beasiswanya aja udah keluar uang banyak. Iya, mungkin ya, sebagian ada yang begitu, ada yang mungkin nggak modal sama sekali ada, tapi menurut aku tetap kayak kemarin kalau aku mungkin keluar modal karena kesehatan ya Mas. Hmm, Kesehatanku kan agak terganggu karena ada TB suspek waktu itu lumayan besar modal untuk berobatnya karena nggak ditanggung. Karena hmm, itu TB, resikonya dianggap resiko kita sendiri.
Mhm. Nah, tetapi memang ketika sudah sampai di Australianya, itu ada di-cover sama yang namanya asuransi kesehatan, OSHC, Mhm, dari mhm. Allianz. Nah, tapi tetap itu keluar modal. Nah, aku pikir teman-temanku yang lain yang tunanetra juga, kan kami seangkatan ada 5 orang tuh yang keterima, itu bakalan baik-baik saja atau nggak ngeluarin duit. Ternyata tetap ngeluarin duit, karena ternyata di antara kami berlima, aku yang paling murah biaya hidupnya di Perth. Yang lain kayak di Melbourne, di Adelaide, itu tuh, waduh bisa 10 kali lipat. Jadi RTBH-nya Iya. juga mereka gede banget. Kalau aku bond fee-nya kan nggak begitu gede, mereka gede banget bond fee-nya. Itu aku ngeluarin bond fee dan biaya kos-kosan sebulan itu sama, dengan biaya kos-kosan mereka doang sebulan, tanpa bond Wow. fee gitu. Jadi biaya hidupku, bond fee, tambah biaya kos-kosan, sama dengan biaya kos-kosan mereka doang, gitu. Kan Mhm. itu mereka begitu terus setiap bulan gitu, sementara aku cuma pertama doang gitu. Biaya kos-kosannya jauh banget harganya, jauh sekali bisa 3 kali Iya, lipat iya di sih. Melbourne itu. Iya, jadi kalau saran aku ya teman-teman tunanetra juga mempertimbangkan ya, seperti biaya hidup, cost living itu di setiap negara bagian kan beda-beda. Nah, itu harus Betul. benar-benar dicari tahu tuh, riset lah mendalam sebelum memilih universitas gitu. Hmm. Nah, lalu soal Hmm, pendamping, Cek, mhm, ya, itu apakah mhm, ada di klausul? Disediakan atau bagaimana? ada. Ya, jadi bahkan dari pihak provider beasiswa aku itu mewajibkan ada pendamping karena aku totally blind. Mhm. Temen yang low vision juga bahkan begitu. Nah, klausulnya itu kan mendapatkan izin masuk namanya Guardian Visa, itu Guardian Visa itu salah satu syaratnya adalah harus saudara kandung atau orang tua kandung. Mhm. Nah, eee, itu baru bisa dapat Guardian Visa. Tapi kalau di luar dari itu, mereka dapatnya dependent. Visa Mhm. family kayak suami istri, pasangan, teman, itu bisa dapatnya visa dependent atau visa family gitu, Mas. Tapi wajib membawa pendamping, karena kalau enggak, DSA-DCA-nya atau Disability Support Agreement atau Disability Carer Agreement-nya nggak disetujuin. Nah, itu nanti berdampak tuh pada kontrak dan sebagainya, pada LOA, unconditional offer, pokoknya banyak deh. Jadi, Jadi memang jadi mereka sorry itu saya kalau saya bilang perkara kecil bisa membuat sesuatu yang besar itu menjadi gagal gitu ya. iya betul. Jadi memang harus diturutin prosedurnya gitu, Mas. Karena memang mereka kan perhitungannya gini ya, membawa pendamping kenapa? Karena memperhitungkan resikonya. Mereka udah tahu resikonya gimana ya kan, penyedia beasiswa, terus Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri serta Pendidikannya Australia tuh udah memperhitungkan sejauh mana kalau disabilitas datang sendiri. Kayak kemarin nih, kalau aku nggak pakai carer, mungkin aku bakal kesulitan karena memang dari rumah ke universitas ini deket, jaraknya cuma 500-700 meter ya. Mhm. Tapi medan perjuangan jalanannya itu loh besar, melewati jalan besar, harus menyeberang di jalanan ramai, kayak nyebrang di jalanan TB Simatupang gitu, Mas. Jadi Wow. aku harus masuk ke dalam terowongan, kan kayak gitu kalau aku nggak pakai carer rasa-rasanya bahaya buat aku juga, gitu. Wih, tapi semangat Ceta ya. Nanti kalau ada Mhm, masuk siap. tentang kanguru kabar-kabarin ya. Ah, siap. Jadi sahabat Oki, satu hal nih, sudahlah jangan pernah pernah selalu membandingkan accessible kita dengan accessible di negara orang. Berbeda Mhm, jauh, berbeda banget, tetapi bukan berarti kita lebih buruk atau bukan berarti kita lebih bagaimana. Semua butuh proses kok. Bukan istilahnya kalau kita terus-terusan minta, ya mereka akan ngasih iya, tapi akan ngasihnya nyicil gitu. iya, Bayangin Ceta dengan perjuangan di sana melewati apa ke kampus harus nyebrang harus segala macam nih dengan jalanan yang ingat ya jalan di sana nggak mungkin sekecil jalan di sini ya Ceta ya iya betul Mas jalannya Oki, nggak mungkin gede sekecil di banget. sini gitu jadi Mhm, apa ya sahabat-sahabat saya yang lain juga yang sudah lulus dari Australia S2 Australia itu juga sama kok menggambarkan bahwa di sana pun ya tetap harus butuh pendamping untuk bisa melakukan aktivitas harian bahkan kalau nggak salah sempat ada siapa ya Esa atau siapa yang bilang bahwa ada schedule-nya untuk iya,
datang pendamping itu ada jadwalnya, dan ketika jadwalnya harusnya hari ini tetapi kita berhalangan, ya itu harus nunggu minggu depan lagi atau nunggu schedule berikutnya, nggak bisa Iya, diganti hari. Seingat saya begitu. iya. Ya, mereka sangat strict dengan aturan-aturan kayak gitu. Jadwal tuh mereka sangat strict gitu. Wow, ya keren ya. S2 sukses. Berapa hari kita di Australia? Baru 14 hari, Mas. 14 hari. Tadi udah makan seafood di mana? Di Fremantle dong. Ya kan ingat, waktu belajar jangan sampai mengganggu waktu jalan-jalan. Siap. Ya harus Tapi enjoy lah ya, gimana katanya pun gitu. juga tugasnya kita dua loh. Pertama, tugas-tugas kuliah juga yang nggak sedikit, Iya, tugas kantor juga nggak iya nih. sedikit. Iya, betul. Jadi jalan-jalannya kapan? Jalan-jalannya Sabtu Minggu. Ini saya ambil jatah satunya. Khusus untuk Mas Oki. Ya, Saya udah bingung mau nanya apa lagi. Pokoknya luar biasa banget bahwa ya apa ya? Aku boleh nanya tadi lanjutin soal pendamping nggak, Ceta? iya. Soal nanya apa tuh? Silakan Mas Oki. Ya, kenapa memilih yang di belakang? Oh ya, karena saya dekat dengan dia dari teman SMP kan. Dia sudah tahu nature saya dari SMP. Mhm, Terus walaupun istilah kami setelah SMP lulus itu sempat nggak berteman lagi, ya, maksudnya nggak berinteraksi gitu selama beberapa tahun. Tapi tahun 2011 itu saya ketemu dia lagi. mhm, Terus 2015 kami dekat lagi, dan ya otomatis lah dari tahun 2015-2014 kami sudah dekat, dan makanya saya memilih dia sebagai pendamping atau carer. Jadi karena mengerti banget. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ini alasan yang nggak bisa ditawar dari takdir saya. Yaitu pertama, orang tua udah nggak ada kan dua-duanya. mhm, Artinya saya udah nggak ada orang tua, udah nggak ada bapak, udah nggak ada ibu. Terus kandung juga nggak punya, karena saya tunggal kan. Saya nggak punya kakak kandung, nggak punya adik kandung. mhm, Kemarin saya sudah sempat sebar penawaran juga, baik ke teman-teman perempuan, terus ke saudara sepupu saya. Semua saudara sepupu saya menyatakan tidak bisa, mhm. not available, karena mereka mementingkan keluarga. Mereka juga harus look after keluarga, membesarkan anak, ya kan? Iya, iya. Terus sementara teman-teman saya perempuan yang single itu kebanyakan bekerja. Pun seandainya mereka belum menikah atau belum bekerja gitu, mereka juga menjaga look after orang tuanya gitu, Mhm, Mas. Jadi saya kemarin tuh sempat bingung, lalu saya bilang, kenapa sih saya nggak ngajak teman terdekat saya aja, justru dia yang udah tahu saya banget, dia juga yang sering mendampingi saya untuk bekerja. Selama ini dia yang membantu saya untuk reportase, ya semacam mata saya lah gitu. Jadi dia banyak membantu saya sekali, dan yang terpenting dia tahu nature-nya saya tuh kayak apa gitu, kebiasaan saya, egoisnya saya, ya kan. Mungkin kalau orang-orang baru belum tentu bisa mengabsorb emosi saya gitu, sementara ini ada orang yang pengertian, yang ngerti saya, ya kenapa enggak. Akhirnya makanya saya pilih dia, dan saya pikirnya dia ada orang yang tepat untuk mendampingi saya gitu, Mas Oki. wih. Untuk yang di belakang, maaf, tidak masuk ya. Pengen sih masuk. Boleh nggak kita dikenalin? Boleh nggak sih? Tuh, Mau nggak? orangnya pemalu, orangnya pemalu. Ada Iya, satu dikenalin ya? pertanyaan sih yang pengen ditanya. Kalau boleh, Hmm? untuk Oh, Mas yang di belakang, ketika tuh. Ceta tadi di awal bilang apa proses segala macam sampai posisi hari ini kan berarti mendampingi ya? Mhm, Ada di circle itu. Mas boleh cerita mhm. nggak bagaimana reaksi Mas ketika tahu Ceta mengalami itu? Boleh nggak? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Ah, orangnya pemalu, Mas It's Oki, okay, katanya it's udah kamu okay. aja Nggak yang apa-apa, ngomong, nggak kata apa. gitu. Tapi ya Ya thanks, gimana kan, makasih, nggak makasih tahu banyak. nggak tahu opininya ya, nggak tahu opininya, Mas. Iya, kalau Ya, saya nggak, itu penilaian pribadi dia, memang saya juga nggak bisa menjawab mewakili dia gitu, iya, iya, tapi iya. orangnya Enggak. karena Aku juga malu. minta jawaban Ceta, jawaban dia sebetulnya, tapi nggak apa-apa.
Sorry Seperti ya itu. Mas, Tapi sorry. apa ya? Buat saya ini suatu hal yang alamiah. Kenapa? Tadi kita bilang, Mhm, kalau bukan Masnya di belakang mhm, dan saya harus melakukan adaptasi dengan orang baru di negara orang, di mhm, situasi yang baru, ditambah dengan mhm, segala macam tugas yang diberikan oleh kantor, mhm, bisakah menyesuaikan dengan cepat? Bisakah jadwalnya bisa diatur sedemikian rupa sambil mhm, sambil jalan atau apa, kayak apa, tadi kan bilang bahwa harus ada orang yang memfoto, ada yang segala macam. Maukah? mhm, Banyak sekali pertimbangan dan ya masih yang bilang ada yang tepat. Istilahnya menurut Ceta memilih orang yang sudah mengenal, sudah mhm. tahu, sudah paham betul bagaimana Ceta. Iya, iya Gak apa-apa, betul Mas Oki. itu saya pun akan melakukan hal yang sama kok. Iya Istilahnya Mas gini, Oki, iya. Ceta. Kita contoh ya, kita di Mitra aja. Iya, Let's say kita nggak usah nyebut nama, oke? Kita nggak usah nyebut. mhm, Ada satu yang kita nyaman, kita kan sama dia terus ya. iya, betul. Bukan berarti kita nggak mau membuka untuk orang lain atau siapapun yang diminta tuh masuk ke kita, enggak. Tapi Mhm, ketika udah nyaman, udah cerita udah enak segala macam enak, kita kan sama ada apa-apa iya dengan betul. mudah gitu, mudah untuk mengerti gitu. Iya, betul Mas Oki. Iya, Jadi beda ya, kita bukan nggak bisa move on bisa, tetapi kita memilih orang yang mengerti kita, itu beda dua hal yang berbeda mhm, cerita ya mhm. gitu. Iya, siap. Wow, obrolan hari ini seru banget bahwa eh, ada ya, kalau tadi kalau video bisa dibuka mungkin saya bisa cerita agak sedikit nangis mungkin. Iya, iya nih Mas Oki, aku nggak tahu ya, kenapa ya kemarin laptopku juga pas lagi konsultasi sama accessibility advisor, itu dia bilang kayak ada sesuatu yang nutupin tuh, tapi aku nggak tahu apaan ini. Makanya nanti deh aku cek lagi sama IT support, insya Allah ketemu hari Selasa mereka. Ntar, Amin. tadi aku mau pindah lagi ke HP kan, terus dia bilang, "Ya ampun, nanti apa jadinya bagus buat YouTube kalau di HP." Tapi buat saya poin pentingnya adalah Mhm, satu, seperti yang kita lakukan saat ini di S2 programnya ada mhm, komunikasi. Yang iya, tadi ceritakan dari awal sampai tadi soal kenapa memilih orang yang sudah mengenal Ceta, itu karena mhm, komunikasi. Poinnya iya, itu, mhm, ngobrol dengan teman kantor, kenapa gue ya? Dan harus periksa aja, komunikasi terjadi. Ke dokter komunikasi juga. mhm. Sampai dengan perusahaan yang masih mau memberikan kepercayaan terhadap Ceta, itu juga komunikasi. Iya, betul, nanti komunikasi, Jadi semuanya benar. komunikasi. Mhm, Jadi sahabat dan Oki yang tunanetra yang mau kuliah, mending ambil komunikasi aja ya. hukum lah, hukum juga boleh lah, yang penting nanti Jangan jago hukum komunikasinya, biar gitu. kita aja, biar dikit Nah, bilangnya. siap. Jadi semoga obrolan saya dengan Ceta hari ini bisa bawa banyak Mhm, hal yang sahabat-sahabat Oki bisa ambil. Ceta, kalau misalkan sahabat Oki ada yang pengen ngobrol, bolehkah saya nanti dikirimkan sosial mediamu untuk saya taruh di deskripsi video? boleh, bisa lewat di Facebook, bisa. Nanti kirim Facebook-nya ke WA saya gampang, ya, Ceta ya, cuman alamatnya ya. di WA aja. Tapi Iya, tadi ya. kayaknya Oh, maaf kalau tadi agak kepotong sahabat Oki, cuman tiba-tiba heeh. sinyalnya langsung keputus, teng, hilang aja. 2 kali tadi hilang. Pertama di awal, Oh, terus tadi sempat agak lama. Mohon maaf, nanti saya coba edit, siapa tahu bisa disambung-sambungkan gitu. siap. Ya, terakhir Ceta, sebelum tutup. Iya, Pesannya, kenapa? pesan Ceta buat semua sahabat-sahabat Oke, bahwa oke. apa ya, kesempatan itu ada
untuk kita manfaatkan itu seperti apa? Iya, buat teman-teman dan sahabat-sahabatnya Mas Hoki, di channelnya Mas Hoki ya, terutama yang tunanetra, pokoknya sotoy dulu lah. Atau Nggak dulu ya? usah takut. Heeh, silakan mencoba. Artinya kan gini, sesuatu yang dicoba pertama kali, semua tuh belum pernah ada pengalamannya. Kalau kata orang, nggak aci lo, Kak Ceta, lo mulainya dari melihat, misal gitu. Memang saya jadi jurnalisnya itu nggak langsung pas tunanetra, tapi ketika dulu pertama kali saya jadi jurnalis juga saya mentah. Saya nggak tahu apa-apa itu dunia tentang jurnalistik. Tapi kan dijalanin terus, dengan telaten, dan kemudian ya akhirnya jadi person in charge di situ. Lalu ketika saya buta, ya ini saya pertama kali jadi orang buta, berarti saya pertama kali jadi jurnalis yang buta gitu kan, nggak melihat. Tapi apa bisa Kak Ceta gini, coba dulu. Ada sesuatu kenapa nggak dicoba, ikutin prosesnya, nikmatin, kalau nggak bisa tetap berusaha gitu, karena nggak semua orang begitu cemplung ke satu bidang itu bisa. Karena saya yakin ya, di luar sana setiap saya wawancara, pengusaha juga bilang, kami mau mencari talent yang disabilitas, tetapi nggak ada. Artinya memang teman-teman nggak pede, entah teman-teman nggak mau nyoba. Terus yang kedua, jangan menyerah sama perasaan tidak nyaman. Karena sesuatu hal yang pertama kali dicoba, apapun itu, bahkan dalam keluarga sendiri, anggaplah sesuatu yang enak, makanan. Makanan itu tinggal lep makan gitu, makanan yang dimasak. Tapi karena merasa tidak nyaman bukan berarti makanan itu tidak enak gitu. Nanti lama-kelamaan setelah dijalanin kan menjadi biasa ya. Ini pun saya baru pertama kali nih hidup di dunia, di negara orang gitu kan. Apa-apa ditanya enak, enggak enak. Karena saya di Indonesia apa-apa dianterin pakai Gojek, bisa pesan lewat Gojek ya kan, bisa pesan lewat online. Tapi ya harus dijalani dulu lah gitu. Sejauh mana, sekuat mana sih kita gitu. Kita tantang diri kita sendiri dulu aja di situ. Kalau lulus sama tantangan diri sendiri, insya Allah di berbagai ujian, tantangan dari orang lain, insya Allah lulus gitu. Amin. Jadi Amin. mimpi itu jangan diputus karena proses yang kurang tepat, Ceta ya. Ya, kurang nyaman gitu jangan menyerah pada perasaan tidak nyaman itu tuh jangan. Karena kadang perasaan tidak nyaman itu hanya di awal, itu Iya. hanya proses, nanti dia cured by the time gitu loh Mas. Jadi dia bakalan disembuhkan dengan waktu gitu. Mantap. Soto ya, sotoy. Kan Ceta sotoy. Iya, tunet sotoy. Kan di Facebooknya kalau bikin start apa, Tagar. bikin cerita Ceta #sotoy. Iya, tunet sotoy. Karena kalau jadi tunet harus sotoy, karena nebak-nebak ya kan. Kalau nggak gitu nggak maju-maju. Sip. Semangat terus ya, Pak. Ya, sama-sama Mas Oki, channelnya semoga sukses ya, makin banyak yang Mohon maaf kalau tadi subscribe. gangguan-gangguan ya. Hayah, nggak apa-apa Mas. Iya. Oke, salam buat Otep ya. Sama-sama, Ceta salam juga buat yang masnya yang selalu mendampingi, mantap. Amin, makasih Mas, Ya Mas pokoknya Oki, sahabat Oki, makasih. terakhir dari saya, kalau mau kenal sama Ceta nanti ada di deskripsi video. Terima kasih udah nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Nah, kita coba cari tahu siapa lagi akan datang. Ya, saya pamit, Ceta Oke, juga pamit dari negara nan jauh di ya, sana, tapi dekat di hati. Kami amin. berdua mohon undur diri. Selamat sore semuanya. Fully charged. 100%. Fully charged. Sore. 100%. Full tip.